Assalamualaikum. Bagaimana kabar panjenengan? Semoga selalu dalam keadaan baik dan diberikan kemudahan dalam menjalani hidup. Amin. Pernahkah Anda merasakan atau mengira bahwa dalam diri panjenengan terdapat kekuatan khusus yang sulit dijelaskan oleh akal? Mungkin Anda sering menerima isyarat tentang dunia spiritual yang menunjukkan bahwa Anda memiliki pusaka gaib yang tersemat dalam diri panjenengan. Kali ini, Nusa Spirit akan membahas kelompok weton yang telah ditanami pusaka gaib sejak usia dini. Tanda-tanda ini bisa dirasakan secara langsung. Sebagai contoh, jika panjenengan sering mengalami mimpi-mimpi yang berhubungan dengan pusaka, seperti mendapatkan pusaka ataupun diberikan pusaka oleh seseorang yang tidak dikenal. Namun, seusai bangun, wujud dari pusaka tersebut tidak ada. Kemungkinan besar, hal ini adalah pengaruh dari pusaka gaib yang telah menyatu dalam diri panjenengan. Selain itu, orang yang memiliki pusaka gaib biasanya memiliki pesona, karisma, dan kewibawaan yang kuat, serta dapat mengembangkan kemampuan supranatural seperti menerawang dan menyembuhkan. Sebelum ke topik utama dalam pembahasan ini, kita merujuk terlebih dahulu kepada kitab Primbon yang merupakan warisan budaya dari leluhur masyarakat Jawa. Di dalam manuskripnya terdapat informasi mengenai kelompok-kelompok weton yang dianugerahi keistimewaan khusus secara alami. Mereka dipercaya telah ditanamkan pusaka gaib sejak lahir, memberikan mereka kekuatan khusus yang dapat dimanfaatkan, terutama jika mereka mampu menyelaraskan diri dengan entitas astral yang mendampingi mereka. Tidak hanya itu, jika seseorang memiliki pusaka gaib dalam dirinya, mereka akan memiliki kemampuan khusus atau yang dalam istilah Jawa dikenal sebagai Wong Linuwih. Anugerah ini dapat digunakan untuk kebaikan diri sendiri maupun kepada orang lain. Lalu, weton apa saja yang secara spiritual ditanami oleh pusaka gaib? Mari kita langsung simak bersama. Pertama adalah Minggu Pon. Minggu Pon lahir di bawah naungan Lintang Patrem, yang merupakan pemegang cakra dasar bumi dan cakra dasar langit. Mereka memiliki kesetiaan, kekuatan batin, dan keteguhan hati yang tinggi, sehingga berpotensi untuk menerima wahyu kejayaan. Mereka dihormati karena hubungan dekatnya dengan alam dan kekuatan kosmik, serta kemampuan mereka untuk mengelola energi positif yang membawa keberuntungan dan kesuksesan. Minggu Pon juga dikenal sebagai individu yang rajin, teguh dalam pendirian, dan tidak mudah tergoda. Mereka mempunyai karakter dengan integritas dan komitmen yang kuat, serta dapat menjadi sosok teladan bagi orang-orang di sekelilingnya. Dengan kekuatan spiritual yang dimiliki dan sifat-sifat yang positif, Minggu Pon diyakini mampu menjadi wadah yang cocok bagi pusaka gaib. Jika mereka dapat mengendalikan dan memanfaatkan energi pusaka tersebut untuk tujuan-tujuan yang positif, maka mereka dapat menumbuhkan kekuatan seperti perlindungan, kemakmuran, atau bahkan kepemimpinan yang bijaksana. Dengan kata lain, Minggu Pon sangat cocok sebagai sosok yang dapat menjadi pembimbing bagi orang-orang di sekitarnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan motivasi dan spiritual. Kedua adalah Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon dilahirkan di bawah naungan Lintang Tumplek atau Lintang Pagelangan, yang merupakan pemegang cakra mahkota bumi dan cakra mahkota langit dengan elemen tanah. Mereka terkenal karena kebijaksanaan, rendah hati, sabar, serta memiliki kekuatan spiritual dan energi kehidupan yang tinggi. Sabtu Kliwon dikenal sebagai individu yang mempunyai pemahaman yang dalam tentang alam semesta.
mereka dianggap bisa melihat dan memahami hal-hal yang tidak terlihat, serta dapat menyatukan dunia nyata dengan dunia spiritual. Selain itu, Sabtu Kliwon juga dikenal sebagai penjaga atau penyeimbang yang dapat membantu menjaga keselarasan dan keharmonisan di antara berbagai elemen alam. Sifat bijaksana, rendah hati, dan sabar yang dimiliki oleh Sabtu Kliwon, mereka diyakini mampu menjadi wadah yang cocok bagi pusaka gaib. Dengan mampu mengontrol serta memanfaatkan energi pusaka tersebut, mereka bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif, seperti perlindungan, penyembuhan, atau bahkan mencapai ketenangan dan kedamaian batin. Di samping itu, Sabtu Kliwon juga cocok sebagai figur yang mampu memberikan arahan kepada individu di sekitarnya mengenai hal-hal spiritual dan magis. Mereka kerap dipercaya untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah atau memberikan panduan kepada mereka yang membutuhkan. Ketiga adalah Jumat Kliwon. Jumat Kliwon dilahirkan di bawah naungan lintang udang yang memegang cakra ajna bumi dan cakra mahkota langit dengan elemen air dan tanah. Mereka dianggap sebagai individu yang hangat, menawan, dan penuh welas asih, serta memiliki potensi kekuatan spiritual dan ilmu. Jumat Kliwon terkenal dengan aura karismatik dan pesonanya yang kuat. Mereka sering diyakini mampu memengaruhi dan menarik perhatian orang di sekitarnya karena sifat hangat, ramah, dan penuh kasih sayang. Selain itu, Jumat Kliwon memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengalirkan energi spiritual dengan baik. Mereka dipandang sebagai perantara antara dunia nyata dan spiritual, serta mampu memahami pesan-pesan yang diterima dari alam supranatural. Dengan potensi kekuatan spiritual dan ilmu yang dimilikinya, Jumat Kliwon dianggap cocok untuk mengelola energi pusaka gaib dengan tujuan positif, seperti perlindungan, pengobatan, dan pencapaian pencerahan spiritual. Mereka juga sering dijadikan pembimbing bagi orang di sekitarnya. Jumat Kliwon dipercaya dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan atau memberikan wejangan yang baik kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu, Jumat Kliwon dipercaya sebagai hari yang tepat untuk melakukan ritual atau upacara adat yang berkaitan dengan pusaka gaib. Mereka diyakini mampu memperkuat energi dan mengaktifkan kekuatan supranatural dalam benda-benda pusaka tersebut. Keempat adalah Rabu Kliwon. Rabu Kliwon lahir di bawah naungan lintang Tiwa-Tiwa, pemegang cakra jantung bumi dan cakra mahkota langit dengan elemen api dan tanah. Mereka memiliki kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta, ikhlas dan suka bersedekah, sehingga mudah dimasuki oleh pusaka gaib. Rabu Kliwon dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan dekat dengan Tuhan. Mereka dianggap sebagai individu yang mampu menjadi perantara antara dunia fisik dan portal gaib. Hal ini disebabkan oleh sifat mereka yang tulus, ikhlas, dan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Selain itu, Rabu Kliwon juga dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan untuk menarik energi positif dan menolak energi negatif. Mereka seringkali dianggap sebagai penjaga atau pembersih yang dapat membantu menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk atau gangguan spiritual dari lingkungan sekitarnya. Dengan sifat mereka yang dekat dengan Tuhan dan memiliki kekuatan spiritual yang besar, Rabu Kliwon diyakini mampu menjadi wadah yang cocok bagi pusaka gaib. Mereka dapat mengendalikan dan memanfaatkan energi pusaka tersebut untuk tujuan-tujuan yang positif,
seperti kemakmuran, kejayaan hingga perlindungan untuk mencapai ketenangan dan kedamaian hidup. Kelima adalah Senin Legi. Senin Legi dilahirkan di bawah naungan lintang kelapa yang memegang cakra seks bumi dan cakra seks langit dengan unsur kayu. Mereka memiliki kepribadian yang santun, penyayang, dan terbuka, serta memiliki kekuatan spiritual seperti kemampuan menyembuhkan secara alami. Senin Legi dianggap sebagai individu yang dekat dengan alam dan energi kosmik. Mereka dipercayai dapat menjadi perantara kekuatan supranatural yang terdapat dalam warisan gaib. Hal ini disebabkan oleh karakter mereka yang lembut, penuh perasaan, dan mampu mengatur keseimbangan energi positif dan negatif dalam diri mereka. Tidak hanya itu, Senin Legi juga dikenal sebagai sosok yang memiliki intuisi yang tajam dan kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak terlihat. Mereka sering mendapatkan petunjuk atau firasat dari mimpi atau wangsit. Kekuatan ini membuat mereka cenderung dihormati dan disegani di lingkungan sekitarnya. Dengan kerendahan hati dan keterbukaan mereka, Senin Legi bisa menerima dan mengelola energi warisan gaib dengan baik. Mereka dapat menggunakan kekuatan ini untuk membantu orang lain, baik dalam proses penyembuhan, perlindungan, maupun membantu meraih kesuksesan dan keberuntungan. Oleh karena itu, Senin Legi dianggap sebagai weton yang paling cocok untuk menjadi tempat penyimpanan warisan gaib. Keenam adalah weton Selasa Kliwon. Weton Selasa Kliwon dikenal sebagai Dino Anggoro Kasih. Mereka memiliki cakra mahkota langit dan cakra solar plexus bumi. Dari kedua cakra ini menumbuhkan simbol kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Keistimewaan weton ini terletak pada karakteristiknya yang memiliki karisma tinggi, menjadikan Selasa Kliwon sebagai sosok pemimpin yang layak dicontoh. Mereka tidak akan tinggal diam ketika melihat penderitaan di sekitar, melainkan akan beraksi sebagai pelindung, terutama ketika ada penindasan, berkat simbol keperkasaan yang dihadirkan oleh pusaka gaib yang tertanam dalam dirinya. Kewibawaan dan daya tarik yang dimiliki oleh Selasa Kliwon mampu menarik perhatian banyak orang, menambah pesona yang melekat pada weton ini. Selasa Kliwon atau Anggoro Kasih yang dilindungi oleh pusaka gaib mencerminkan jiwa kepemimpinan yang kuat, berkat pengaruh dari entitas astral yang menyertainya. Namun, individu yang lahir pada Selasa Kliwon juga perlu menyadari beberapa kelemahan yang mungkin timbul, seperti kecenderungan untuk cepat marah yang sebaiknya dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Karakter-karakter Selasa Kliwon sangat cocok untuk didiami oleh pusaka gaib, memberikan kelebihan untuk menerawang, hingga mudah dalam mempelajari ilmu-ilmu gaib tingkat tinggi. Itulah beberapa weton yang diyakini cocok untuk menjadi tempat bersemayamnya pusaka gaib menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa. Masing-masing weton ini memiliki karakteristik dan kekuatan spiritual tersendiri, sehingga dianggap sesuai untuk menjadi wadah bagi pusaka gaib yang memiliki energi supranatural. Demikian penjelasan kali ini tentang weton yang dianugerahi oleh pusaka gaib dalam dirinya. Jika informasi ini bermanfaat bagi panjenengan, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum.